di bawah terik matahari padang pasir yang membakar, di sebuah lembah terpencil yang kelak akan tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah manusia, sebuah peristiwa besar sedang bersiap untuk meletus. Ini bukan sekadar pertarungan antara dua kelompok manusia, melainkan sebuah benturan peradaban, sebuah garis pemisah antara cahaya dan kegelapan yang dikenal sebagai Yaum Al-Furqan atau Hari Pembeda. Angin berhembus membawa debu-debu panas menyapu wajah para pejuang yang berdiri dengan kaki gemetar namun hati yang teguh. Di satu sisi, terdapat sebuah kelompok kecil yang berjumlah 313 jiwa, mengenakan pakaian sederhana dengan senjata seadanya. Namun, di dada mereka bersemayam keyakinan yang mampu memindahkan gunung. Di sisi lain, berdiri tegak 1000 pasukan dengan perlengkapan perang paling mutakhir di zamannya, kangkuh dengan kesombongan yang meluap-luap, yakin bahwa hari itu mereka akan memadamkan cahaya yang baru saja menyala di Madinah. Inilah kisah tentang Perang Badar, sebuah palagan yang akan mengubah arah sejarah dunia selamanya. Semuanya bermula dari kepedihan dan ketidakadilan yang telah berlangsung selama belasan tahun di Mekah. Kaum muslimin yang telah lama ditekan, disiksa, dan dirampas hak hartanya, akhirnya terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mempertahankan iman. Namun, pengejaran kaum Quraisy tidak berhenti di situ. Mereka berusaha mencekik ekonomi Madinah dan terus menebar ancaman. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, sebuah kabar sampai ke telinga Rasulullah Muhammad SAW mengenai kafilah dagang besar pimpinan Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah ini membawa kekayaan luar biasa milik penduduk Mekah, yang sebagian besarnya adalah hasil rampasan dari harta kaum muhajirin yang tertinggal. Rasulullah kemudian memutuskan untuk mencegat kafilah tersebut, bukan karena haus akan harta, melainkan sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi, agar kaum Quraisy menghentikan intimidasi mereka terhadap Islam. Namun, takdir memiliki rencana yang jauh lebih besar dari sekadar pengepungan kafilah dagang. Abu Sufyan yang cerdik segera mencium bahaya. Ia mengirim utusan kilat ke Mekah untuk meminta bantuan militer. Di Mekah, berita ini disambut dengan kemarahan yang meluap oleh Abu Jahal, sang musuh bebuyutan Islam. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahal mengerahkan seluruh kekuatan Mekah. 1000 prajurit terbaik, ratusan kuda perang bersalut baja, dan persediaan logistik yang melimpah dipersiapkan. Mereka berangkat dengan iringan nyanyian budak-budak wanita dan dentuman genderang, bersumpah bahwa setelah hari ini, tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggu kafilah Quraisy, dan seluruh jazirah Arab akan gemetar mendengar nama mereka. Sementara itu, di pihak muslimin, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Situasi telah berubah drastis. Target yang awalnya hanyalah sebuah kafilah dagang yang tidak bersenjata, kini telah berubah menjadi pasukan perang lengkap yang siap membantai. Di tengah ketidakpastian itu, berdirilah sosok-sosok mulia yang menunjukkan kesetiaan tanpa batas. Mikdad bin Aswad berdiri dan berkata dengan suara yang menggetarkan sukma, bahwa mereka tidak akan berkata seperti kaum Nabi Musa yang membiarkan nabi mereka berjuang sendirian. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Ansar, menegaskan bahwa jika Rasulullah memerintahkan mereka untuk terjun ke lautan yang paling dalam sekalipun, mereka akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Pernyataan ini membakar semangat kaum muslimin. Dengan jumlah yang sangat terbatas, tanpa perlengkapan perang yang memadai, dan hanya memiliki 2 ekor kuda, mereka mulai melangkah menuju lembah Badar. Rasulullah dengan kecerdasan strateginya mengambil posisi yang sangat krusial. Atas saran dari Hubab bin Munzir, kaum muslimin menguasai sumber mata air terdekat dari posisi musuh dan menutup sumur-sumur lainnya, memaksa pasukan Quraisy untuk bertempur dalam kondisi haus dan tertekan secara psikologis. Malam sebelum pertempuran adalah malam yang penuh dengan ketenangan yang goib. Allah menurunkan rahmat-Nya berupa hujan yang lembut, namun mampu memadatkan pasir di bawah kaki kaum muslimin. Sementara bagi kaum Quraisy, hujan itu menjadi lumpur yang menyulitkan pergerakan mereka.
Di saat para sahabat tertidur lelap untuk memulihkan tenaga atas karunia ketenangan dari Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga di sebuah pondok kecil yang disebut Al-Aris. Beliau berdiri tegak dalam sholatnya, menengadahkan tangan ke langit dengan air mata yang membasahi janggutnya. Beliau berdoa dengan sangat khusyuk, memohon bantuan yang telah dijanjikan Tuhan. Kalimat doa beliau yang terkenal adalah, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini." Begitu hebatnya doa tersebut, hingga kain ridho beliau jatuh dari pundaknya, dan Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh kasih sayang memungutnya seraya membisikkan kata-kata penguatan bagi sang Nabi. Tradisi perang Arab dimulai dengan tantangan duel 1 lawan 1. 3 ksatria terbaik Quraisy maju ke depan, yaitu Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Dari pihak muslimin, 3 pemuda Ansar sempat maju, namun ditolak oleh kaum Quraisy yang menginginkan lawan yang sepadan secara garis keturunan. Maka, majulah 3 pilar utama Islam, yaitu Hamzah sang singa Allah, Ali bin Abi Thalib yang perkasa, dan Ubaidah bin Al-Harith. Dalam waktu singkat, Hamzah dan Ali berhasil menebas lawan mereka dengan ketangkasan yang luar biasa. Ubaidah terluka parah, namun akhirnya lawannya juga berhasil dikalahkan. Kematian para pemimpin ini menjadi pukulan telak bagi mental pasukan Mekah. Setelah duel itu berakhir, amarah pasukan Quraisy meledak. Abu Jahal memerintahkan serangan umum. 1000 prajurit menyerbu dengan teriakan yang memecah langit, menerjang barisan tipis kaum muslimin. Disinilah mujizat itu mulai nampak nyata. Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh seraya berkata, "Sahat al-wujuh," yang berarti, semoga wajah-wajah itu menjadi buruk. Pasir itu atas izin Allah mengenai mata setiap prajurit musuh, membuat mereka kocar-kacir dalam kebutaan sesaat. Tak lama kemudian, langit Badar seolah terbelah. Allah menurunkan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salam untuk ikut serta dalam peperangan. Meskipun para sahabat tetap bertempur dengan keberanian luar biasa, banyak dari mereka menyaksikan fenomena aneh, di mana kepala musuh jatuh sebelum pedang mereka sempat menyentuhnya. Suara derap kuda malaikat dan pekikan takbir memenuhi angkasa, memberikan kekuatan metafisika yang tidak mungkin dilawan oleh kekuatan manusia manapun. Pertempuran berlangsung sengit di bawah matahari yang semakin tinggi. Darah membasahi pasir Badar, dan debu-debu beterbangan menutup pandangan. Ali bin Abi Thalib bergerak seperti kilat, menebas setiap musuh yang menghalangi jalannya. Hamzah bin Abdul Muthalib mengamuk layaknya singa yang sedang melindungi kawanannya. Di tengah kekacauan itu, 2 pemuda Ansar yang masih sangat belia, Mu'ad dan Mu'awidz, mencari sosok yang paling dibenci umat Islam, yaitu Abu Jahal. Mereka berhasil melumpuhkan sang tiran tersebut sebelum akhirnya Ibnu Mas'ud menyelesaikan tugas sejarah itu. Kejatuhan Abu Jahal menandakan berakhirnya era kesombongan di Mekah. Pasukan Quraisy yang semula begitu percaya diri, kini berlari tunggang langgang meninggalkan persenjataan, harta benda, dan kehormatan mereka di lembah Badar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok kecil yang mereka remehkan mampu memberikan pukulan yang begitu menghancurkan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan 70 musuh tewas dan 70 lainnya menjadi tawanan. Sementara di pihak muslimin hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan militer, melainkan pengukuhan keberadaan Islam sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan di Jazirah Arab. Kabar kemenangan ini menyebar seperti api di padang rumput yang kering, memberikan harapan bagi kaum tertindas dan menjadi peringatan keras bagi para penindas. Rasulullah memperlakukan para tawanan dengan kemuliaan yang belum pernah dikenal dalam sejarah peperangan sebelumnya, di mana mereka yang mampu membaca diwajibkan mengajar anak-anak Madinah sebagai tebusan atas kebebasan mereka. Badar mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan bukan terletak pada jumlah atau persenjataan, melainkan pada keikhlasan niat dan kepatuhan total kepada Sang Pencipta. Sejarah akan selalu mengingat nama-nama mereka yang hadir di Badar sebagai Al-Badriyun, generasi terbaik yang mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari keteguhan hati para sahabat dan kepemimpinan agung Rasulullah
dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, demi tegaknya keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.